Cium guys. Yo, welcome back to podcast Dulur Official. Aduh, jadi riweuh kieu ieu ka bentur ya Bang ya murah. Yo, kembali lagi bersama saya ya, tentunya dengan host tercinta para dulur di rumah ya, gitu. Kembali lagi setelah sekian lama gitu, selama bulan Ramadan ini kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini lagi, dan ini kita kembali lagi gitu, kedatangan salah satu tamu agung. Yang kuning-kuning ini gitu kan. Tentunya pasti ada yang tahu juga, ada yang belum gitu ya. Tentunya kita mengundang salah satu tamu lagi di podcast kali ini gitu. Tentunya kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang apa sih yang ada di depan saya tuh, yang jaket-jaket kuning itu kita ngobrol gitu ya. Dan ini tuh adalah salah satu penggerak UMKM yang ada di daerah itu di Jampang Kulon, yaitu adalah Jack Des. Yo, atuh kan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk dari tim Jack Des gitu ya. Sebelumnya kita tanya kabar dulu Bang, gimana kabarnya gitu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik kan? Baik. Dan dikenalkan juga namanya gitu. So, boleh. Kan belum tentu orang tuh ada yang tahu, ada yang belum. Kita ngobrol gitu. Memang sok boleh. Boleh, perkenalkan nama saya Agung Budiman Pratama. Nah. Saya asli daerah Surade, Jampang. Agung apa? Apa? Agung apa tadi? Agung Budiman Pratama. Agung Budiman Pratama gitu. Yang tahu boleh nanti komen di bawah gitu. Yang satu lagi, ini mungkin agak terkenal di daerah kita. Gak asing gitu. Jadi ya tadi ngaran asli wae. Wah. Apa Tanggung mau ngaran lamun cek sunnah nama ada ngaran lalanihan terus atau buat yang aslinya boleh lah. Iya mah kita mah lengkap di dulur mah gitu. Langsung lah lajeng. nama saya Sandi Wijaya, cuman terkenal di Ocah. Kota saya Ajuan. Jadi emang bang keliling liureun lah. Jadi berebutan dengan nama itu ya. Anjing, mantap. Jadi kita kedatangan dulu. Jadi kita hari ini kedatangan dari Jack Des gitu ya. Bersama tadi Sandi dan Agung ya, atau tadi Awaca gitu. Karena yang sebelah depannya adalah teman dekat saya. Teman dekat saya gitu. Karena kita undang hari ini, kita ngobrol di bulan Ramadan yang suci ini gitu. Tadi gimana kabar, sehat ya? Kabar sehat. Terus nama udah diperkenalkan. Karena kalau misalkan keperkenalan tuh kan ada pepatah, gak kenal itu gak sayang. Jadi harus perkenalan dulu. Dan nanti yang kenal mah udah langsung komen lah di bawah lah gitu ya. Jadi Kebanyakan sih kenalnya Ocah. nanti komen di bawah yang kenal gitu ya. Asal usulnya Nah, berat. jadi gini jadi sekarang tuh kita ngobrol yang namanya itu Jack Des. Karena Jack Des itu sedang viral-viralnya di daerah gitu, di daerah Jampang Kulon ya. Karena ini menarik banget gitu kan. Ada salah satu penggerak UMKM yang dinamakan Jack Des, ini lagi viral banget di daerah Jampang Surade gitu ya. Jadi kita ngobrol lebih dalam lagi untuk pencarian ke masyarakat, apa sih itu Jack Des teh? Ya, itu kalau itu ya. Nah, itu pertanyaannya, apa itu Jack Des? Gitu. Boleh? Siapa dulu? Boleh ya? Boleh. Jack Des ya itu dengan nama singkatan ya, tetap singkatan tuh Jack Des ojek desa gitu kan. Ojek desa ya. Kita di bidang, ada beberapa di bidang itu dalam aplikasi itu ada logistik, dan juga transportasi, sayur buah, dan banyak lagi. Boleh dicek di aplikasinya nanti. Oh boleh, nanti ya. Boleh. Karena mungkin sebagian masyarakat juga mungkin udah ada di kantor juga ya. Ya udah ada. Dan sebagian masyarakat mungkin ada yang awam ya. Oke, tadi juga Jack Des adalah ojek desa gitu. yang dimana bergerak itu di bidang transportasi. Jasa gitu. Kalau misalkan dibilang jasa transportasi itu biasanya ojek gitu ya. Ojek tapi ini berbasis digital. Ini wah keren. Biasa juga. Keren banget loh. Ini keren banget loh. Ojek yang berbasis digital di daerah kita benar. Oke. Itu tadi bergeraknya di bidang transportasi, logistik dan yang lainnya gitu. Selain dari itu ada lagi ya? Pijat ya kalau itu. Kalau pijit itu gimana? Pijit itu? Pijit ada pijit. Jadi itu pijit ya? Oh anjir, ini lengkap banget, melayani gitu ya. Melayani. Itu pijitnya pijit plus lagi. Ini kita belum tahu ya. Pijit ya. Oke. Itu lengkap ya di Jack Des. Dan itu untuk Jack Des sendiri keberadaannya udah berapa lama gitu di daerah kita sendiri? Udah 2 tahun sih. 2 tahun dari tahun? Dari 2020. 2020 sampai sekarang. Ya, sebelum sudah corona. Sebelum corona. Oh, sudah. Pas corona. Pas corona. Kita 2019 kan corona. Oh iya. 2020 baru bangun. Nah, baru bangun. Wah, benar. Jadi pas begitu ada Covid itu menciptakan ya. Betul. Tapi sebelum ngobrol dulu ya,
pas COVID kan beberapa banyak orang nih gitu kan dari tahun dulu sebelumnya itu ada yang mengatakan ada pas ada COVID itu ada terhambat segala macam kegiatannya lah gitu kan, kegiatannya ada yang masa terhambat segala macam. Nah untuk sendiri Agung dan Asandi itu gitu ya, merasa terhambat gak karena adanya COVID ini? Kalau saya sendiri ya sama juga merasa terhambat, namun kita terbantu juga karena dengan adanya aplikasi Jackdesk ini. Maksudnya gitu mau pesan gitu kan, pesan makanan atau transportasi bisa lewat Jackdesk gitu. Oke, baik. Karena juga terbantu menguntungkan ya. Menguntungkan juga buat driver, mantap, gitu, mantap. buat mitra-mitra juga. Gitu. Tapi nggak merasa terhambat juga gitu ya? Enggak ya? Enggak sih. Karena kan kemarin tuh di daerah kita tuh kan ada segala macam penyekatan lah gitu kan ya, penyekatan karena PPKM lah gitu. Karena daerah kita tuh Jampang Kulon itu terkena zona merah ya. Pada saat apalagi paling parah itu dari 2020 lah. Dan itu kan jadi diciptakan 2020. Pasti kan ada terhambatnya. Tapi sendiri sebagai driver Jackdesk gitu ya, merasa terhambat ya enggak ya? Enggak sih. Alhamdulillah. Enggak ya benar. Tapi malah keuntungan kita kan mempermudah yang di karantina. Gitu. Oh iya benar-benar. Waktu itu yang di karantina 2 minggu gak boleh keluar. Ya. Gitu. Otomatis kan ada kita. Ya. Jadi kita mempermudah warga yang di karantina. Oke. Pertamanya. Bener. Mungkin kalau itu bisa disebut tujuan pertama gak makanya Jackdesk diciptakan atau ada yang lain tujuannya betul, gitu? kayak gitu. Maksudnya tujuan pertama juga karena kan corona juga gitu sih. Karena kita berpikir gimana sih caranya untuk orang-orang tetap diam di rumah tapi bisa makan gitu di luar gitu kan. Maksudnya bisa makan di dalam rumah tapi dengan makanan di luar gitu. Iya benar. Ya, makan di rumah cuman kita beliin di luar. Oh iya benar, dan terbantunya oleh Jackdesk ini sendiri gitu. Kan takutnya kan misalkan awal mula Jackdesk itu misalkan kita tujuannya ya kita harus menciptakan salah satu yang beda di daerah kita, ojek tadi yang berbasis digital, dan tentunya pas itu kita ada COVID juga gitu. Mungkin tujuan pertama itulah gitu benar-benar. Tapi kan gak merasa terhambat ya untuk itu Mangga ya? Enggak. Wah, keren. Dan untuk telepon masyarakat itu gimana? Alhamdulillah baik kok. Baik ya? Terima banget ya. Banyak yang kebantu, jadi UMKM yang ada di pedesaan yang jauh dari jalan raya lah gitu ya bisa kebantu karena adanya kita. Oh benar-benar, karena ini juga bisa disebut jasa transportasi pertama di daerah kita ya. Iya. Yang berbasis digital gitu. Tepuk tangan dong. Ini keren banget. Ini salah satu inovasi terkeren gitu ya di Jampang Kulon, menciptakan biar simple ya Jackdesk solusinya gitu kalau itu. Tapi lo sekarang gimana? Untuk kan sekarang masih COVID tuh. Masa terhambat atau semakin banyak lagi yang order kayak itu? Om lagi sepi. Soalnya kan sekarang ibaratnya COVID-nya nggak sama COVID yang 2020 gitu. Sudah nggak dikekang keluar lagi gitu. Oh iya ya, kan mungkin ada fleksibel ya untuk masyarakat, jadi mungkin berkurangnya itu sih benar-benar tujuannya mungkin memang tadi Jackdesk itu menciptakannya untuk membantu masyarakat juga gitu kan, membuka lapangan kerja juga. Iya oke. Dan ternyata Jackdesk menguntungkan ya untuk masyarakat. Oke benar-benar ya keren. Dan tadi kan 2020 ya, itu yang menciptakannya siapa gitu Pak? Kan tadi sebagai driver itu siapa? Ini menciptakan gitu. Agis Prayudi gitu. Karena kenapa gak diundang? Karena tadi tuh ada halangan. Akhirnya kita undang dulu drivernya gitu. Oke keren. Tapi gimana datang ke sini? Lancar ah? Alhamdulillah. Lancar ya. Karena ngentot arah gitu. Kemai kan. Tapi kan nggak boleh lah, karena ini kegiatan gitu ya. Tapi selanjutnya harus tarawih gitu. Oke, mantap. Nah, kalau sendiri itu yang sering yang sering kalau ini sekarang kan untuk drivernya jasanya di mobil kah atau di motor kah atau di mana kah? Untuk berdua sendiri gitu. Kalau saya sendiri dari motor. Di motor. Karena kita punya mobil. Iya benar. Sama ya, tapi untuk jasa transportasi mobil menyediakan ya? Menyediakan juga. Iya. Jackbug juga ya? Jackbug. Kalau mau pindahan bisa nggak? Kalau Jackbug itu mobil pick up ya? Pick up. Anjir, bisa engkol kalau banyak yang di barang di bawahnya. Gitu. Oh iya benar. Berarti untuk Jackdesk sendiri penyebaran udah di mana aja gitu? Penyebaran Jackdesk ini apakah hanya di daerah kita saja? Kan ini kan basisnya jasa transportasi ya, otomatis kan tidak hanya sekarang itu di sini saya kan transportasi kan luas gitu ya sistemnya. Itu udah di mana aja mungkin penyebarannya sendiri gitu untuk Jackdesk? Untuk tahun pertama kita fokus di Pajampangan dulu, di Surade Pajampangan. Nah sekarang udah masuk ke tahun 2022 gitu ya. Udah masuk sekarang ke daerah Pelabuhan Ratu, udah masuk, Purwakarta udah masuk. Keren banget. Jadi penyebarannya udah luas gitu ya. Kalau di Jampang sendiri itu hanya di daerah pusat Jampang Kulon saja atau di mana aja gitu? Kalau di Jampang sendiri penyebarannya? Penyebarannya nyampe
Waluran. Oh iya. Waluran. Sampai Cimanggu. Udah Cuman markas lah gitu ya, markasnya tetap Pasir Pulus, Cawi Kali. Oh, Pangkalan ya. Karena sebenarnya Pangkalan juga gitu, benar. Karena kan kalau misalkan jasa transportasi itu kan harus luas ya, harus luas karena mungkin kan ini berbasiskan transportasi untuk membantu masyarakat juga supaya lebih simple, supaya lebih gampang juga ya untuk kemanapun beraktivitasnya gitu kan ya. Nah, yang pengen saya tanya tuh kan selama menjadi dripper gitu ya, pengalaman apa sih yang pernah gitu menarik gitu ya, masing-masing lah ini boleh gitu, yang menarik lah gitu kan. Yang menariknya sih banyak, menariknya kita bisa kenal sama orang yang kita kenal kan, silaturahmi lah sama driver, terus setiap kegiatan kita pasti ikut lah, itu kan biasanya malu-malu lah gitu kan, tapi semenjak masuk Jackdesk alhamdulillah sekarang berani buka suara, memperkenalkan Jackdesk lah gitu ibaratnya. Itu aja sih. Oh, atau misalkan ya pada saat kita mendriver itu kata motornya pernah gak salah satu misalkan mantan pernah order kali gitu, bisa ada gitu kan, kita nggak tahu pernah kejadian itu misalkan mantan order gitu pas ketemu anjir cewek mereka segala macam, cuman kita nggak tahu gitu kan, misalkan ada mantan order tapi kita nggak tahu pas ketemu ternyata hanya cinta pertama. Pernah gak? Sebelum sih. Belum alhamdulillah. Kita takut sih. Takut ya. Takut berikan lagi atau takut disakiti lagi? Belum siap sakit hati lagi. Tapi untuk ini udah untuk ini Ocha kan sudah gimana? Ya alhamdulillah udah berkeluarga. Udah berkeluarga, benar. Kalau sendiri gimana ya? Disebut jomblo banyak yang deketin. Belum sih, masih sendiri. Sendiri ya, kita doakan supaya dapat pasangan. Amin. Karena bosan saya merasa tidak enak, takutnya pada saat ngobrol bersama mantan takutnya sudah berpasangan, takutnya nanti pulang ke rumah tuh gitu kan, bentrok juga. Gitu kan. Akhirnya ya udah tong kade ini lah misalnya gitu kan. Makan kalau diperjelas kita. Sorry gitu, maaf ya gitu kan. Nah, itu kejadian lagi dari Ocha apalagi selain dari tadi gitu kan. Ada sih kejadian apes lah gitu ya. Dukanya lah. Jam 9 malam ada orderan martabak Aang ya kan. Martabak. Yang di apa? Cirubang itu. Suruh nganterin ke Sumur 7 Minajaya. Jam 9 malam, Bang, lewat kuburan. Oh iya. Udah nyampe lokasi malah orangnya nanya. Iya. Kan saya orang Surade, Bang. Masa pesen martabaknya dari Jampang? Terus salah driver di mana? Iya. Driver mah terima antri kan. Ya udahlah ongkosnya kurangin. Dari Jampang ini. Karena sudah dipotong itu Bangnya. Itu sih dukanya itu. Oh, ya karena itu bisa dibuat orang awam atau orang yang sudah pemakai gitu kalau misalkan gitu, Bang. Awam sih kayaknya. Awam. Ikut-ikutan tren lah. Oh, iya. Benar Bang. Jadi ya dia pesennya di mana misalkan ya. Yang antaranya padahal dia tuh dari Jampang gitu. Karena kan di dalam aplikasi itu ada beberapa fitur tuh. Itu kan udah dipisahin tuh, ada fitur Jackred namanya Jackred dan juga Jackfood. Nah, kita masuk pada Jackfood itu ada beberapa fitur lagi. Itu ada Surade, Jampang, Ciwaru, Cinagen, banyak lah gitu. Nah, kita kalau bisa diposisikan juga sih ya ajuan misalnya posisi itu kalau kita di Surade ya pilih itu yang paling terdekat Surade gitu kan. Dan masuk ke fitur Surade itu ada lagi fitur lagi, ada toko lagi gitu. Nah, di sana itu khusus Surade gitu. Oh iya, benar. Khusus gitu. Kayaknya sih orangnya awam juga gitu. Tapi pas itu Bang Kumaha ada masa bisa gitu tapi ada cekcok apa situ, Bang? Kesel, Bang. Ada kesel butuh customer, Bang. Ya. Udah malam lagi. Udah wengi gitu. Malam gitu. Udah malam juga gitu kan. Malam. Tapi enggak pada saat itu ada pernah misalkan terjatuh kejadian-kejadian yang mengakibatkan seperti kejadian horor segala macam, misalkan pas saat kita mengantarkan orderan kita dicegat oleh seseorang atau gimana lah gitu kan, pernah gak terlintas itu sama driver gitu? Kalau terlintas pikiran kalau malam-malam pasti ada gitu, takut ini itu gitu. Tapi kalau saya sendiri gitu bukan takut sama horor tapi takut sama orang gitu. Ada begal gitu, apalagi kalau ada orderan ke daerah Villa gitu, dari Villa Cidoho ke sana tuh. Kan nyampe ujung genteng, sepi. Kalau dari Surade. Tapi rawan kalau itu dukanya rawan juga ya kalau misalkan tengah malam gitu kan. Nah, itu yang resikonya itulah. Dukanya gitu kan. Resiko kerja lah. Tapi kalau sukanya tuh gimana, Bang? Kalau tadi ketemu mantan tadi kan suka gak? Ketemu mantan misalnya kan tidak sengaja gitu kan. Pasti ada.
Mentong ngebahas mantan. Ya, ulangnya. Orang kita saya di luar kayak. Aduh, ya hampura bang, hampura apa gitu. Tapi emang hiburan lah gitu, konten gitu bang. Kerja gitu. Maka tadi disebutkan udah punya pasangan Chan gitu kan. Bisi, Acan masih tenang naon. Dukanya masih ada yang lebih parah sih ayah. Ada sih. Ada yang apa orderan gaib gitu maksudnya. Oh iya fiktif. Order fiktif pernah. Maksudnya itu kumaha bang? Gimana tuh? Oh dia Agung lah yang jelasin. Orderan horor sih sebenarnya. Gimana? Ada yang pesan tapi gak pesan gitu. Maksudnya gini loh, ada kejadian tuh salah satu driver Surade juga itu kan Ahamja. Kan tuh Ahamja waktu pertama tuh kan kayak masih ngejalan gitu, order Jackson. Tuh Jackson tuh disuruh ke Indomaret gitu beli makanan oke sama driver itu dibeliin gitu. Nah ujung-ujungnya itu si customer di chat di aplikasi itu bilang gini, beliin pulsa gitu kan. Ya dibeliin pulsa lah gitu. Dibeliin pulsa udah menghilang. Itu lebih horor. Kadang dipindah-pindahin alamat gitu. Itu pernah terjadi kayak gitu. Sering. Driver Jampang aja 3 kali kan. Itu horor banget kecuali itu bisa disebutkan misalkan pindah-pindah alamat itu memang gimana? Misalnya sistem yang rusak atau memang kejadian horor tersebut gitu. Kayaknya dibilang sistem rusak bisa jadi gitu juga atau juga sama customer sendirinya gitu bisa jadi gitu. Kita kan tidak tahu juga sih driver yang ngantarkan, tapi itu juga sih. Maksudnya ujung-ujungnya beliin token gitu, pulsa gitu, 100.000 waktu itu gak salah, 100.000 ya dibeliin lah gitu. Nanti kan pastinya kan kalau udah dibeli, nanti kan dibayar di rumah gitu atau di tempat. Kayak COD lah gitu, COD lagi lah. Nah itu kan udah masuk voucher, udah masuk token, menghilang orang itu kan. Terus makan yang dibeli kan kemana gitu? Tapi itu dukanya sih kebanyakan driver itu sih dukanya. Suka doanya itu ya. Kan jadi apa kan nggak bisa dikembaliin lagi. Iya lah benar kan. Tapi itu jadi jerah gak untuk para driver misalkan ada kejadian itu lagi. Jadi jangan takut lah. Udah jadi driver gitu. Tapi pernah pindah gitu gak selama itu? Enggak sih, enggak. Tetap berlanjut ya. Karena kita butuh. Cuman jadi pelajaran gitu. Dari pelajaran. Bener-bener kan iya. Dimana ada yang pesen beliin pulsa, berarti itu fiktif. Apalagi kalau dipindah-pindahin alamat, misalkan di Cijaksa nih, pas udah pesen mau dianterin ke Cimangu apa kemana gitu. Tetap yang diambilnya mah pulsanya sih. Iya. Benar-benar itu kan gak boleh juga ya, itu kan merugikan banyak orang tentunya gitu kan. Kalau misalkan benar-benar setan misalkan ya mungkin gimana ya, tapi kalau misalkan orang kan itu bisa menipu juga gitu kan anjir. Tapi untuk drivernya sendiri sekarang udah berapa orang banyaknya gitu? Kalau driver Surade itu alhamdulillah udah mencapai bukan 100 tuh udah umumnya dari Jampang kayak ada 35 ada gitu dari Surade. Surade benar. Jampang berapa Om? Di Jampang kira-kira 20 kayaknya. 20 cuman yang aktif on beat cuman dua orang lah. Ya karena mungkin kesibukan masing-masing itu tadi karena ketambahan juga Covid semakin berbeda-beda gitu kan, maksudnya gelombangnya akhirnya mungkin kurangnya juga ada gitu kan, benar-benar. Tapi kita juga masih memperusahakan gitu untuk menambah driver lagi. Juga mohon maaf apabila driver teman-teman, misalnya orderan teman-teman itu terbengkalai gitu karena tidak ada driver itu kita mohon maaf aja gitu karena kita terbatas drivernya gitu. Karena ya kesibukan masing-masing itu ya. Benar-benar. Iya benar sih karena kan ada yang mungkin ada yang berumah tangga juga, mungkin ada yang kerja juga. Tapi untuk kalian sendiri itu yang sekarang tuh difokuskannya di sini atau ada yang lain misalkan gitu? Kerjaan. Ya gitu kan. Untuk pekerjaan saya masih ada yang lain sih. Benar masih ada yang lain gitu karena juga saya kan di bidang paket. Iya. Abang Express. Enak keren. Kalian endorse. Udah harus. Karena ada juga di akhir ini yang namanya aplikasi. Ini sudah masuk Play Store kan? Atau belum? Yang sudah desainnya di mana untuk aplikasinya nih? Cek di sini. Cek di sini. Jadi sudah ada di Play Store udah ada. Udah ada ya? Udah 1.000 pengguna 10.000. Wow, itu udah banyak ya. Boleh cek di Play Store. Boleh nanti ini untuk para dimanapun masyarakat Jampang dimanapun di Indonesia maunya download Jack Dash gitu ya. Ya, download Jack Dash lah. Misalkan ada orang Jakarta main ke Jampang gitu kan, ya biar simpel ya. Selesai Jack Dash gitu, benar. Itu ke daerah pantai gitu kan susah itu saya susah kayak makanan atau gimana gitu. Iya benar-benar. Boleh order gitu dari aplikasi. Benar ya. Tapi pernah gak selama menjadi driver itu pernah kita tuh mengantarkan ke salah satu daerah itu yang minim jaringan? Pernah gak? Sampai mungkin kalau saat mengalami itu susah dikomunikasi lah, dukanya tadi gitu kan. Pernah gak gitu kan? Iya pernah. Saya sendiri pernah ke daerah mana waktu itu? Daerah kayak Jaringau ke sana sih. Jaringau ke sana kan jarang ada sinyal tuh. Kalau susah waktu itu, enggak tahu kalau sekarang gitu kan. Ya otomatis kan beda
nggak ada info lagi dari customernya gitu kan. Telepon nggak aktif, saya minum orderannya gitu. Karena sudah dihubungin juga ya gitu kan, bener. Tapi kalau misalkan gak ketemu juga solusinya selain itu gimana tuh? Atau menanyakan ke warga atau? Ya pasti sih. Menanyakan gitu. Oke, itu dukanya itu sih bener ya. Karena di daerah kita juga mungkin banyak daerah itu yang minim sinyal lah gitu kan, minim jaringannya. Dan ini harus jadi apa ya, tuntutan pemerintah juga sebenarnya gitu. Tuntutan masyarakat, pemerintah juga untuk terus memberikan jaringan-jaringan, karena ini jaringan JDC sudah besar ya. Ada sudah di Pelabuhan Ratu, di Purwakarta. Dan itu di Pelabuhan Ratu itu ada yang pegang atau misalkan dikondisikan dari sini? Ada yang pegang, maksudnya korwil juga. Oh, korwil juga. Korwil wilayah dari Pelabuhan Ratu. Oh, berarti udah banyak juga ya. Karena mungkin di sini pertama di Japa kan kayak itu kalau misalkan kita buka di sana tapi tetap untuk pengadanya di sini. Tapi tetap ada yang setiap korwil ada yang mengurusnya gitu ya. Oh, benar. Nah, tapi boleh tanya gak? Ini untuk misalkan ke budget penghasilan, boleh gak? Gitu. Boleh ya. Ini dari satu-satu gitu ya. Boleh misalkan dari sehari itu dapat berapa segala macam gitu. Karena kan ini UMKM juga kan, otomatis kan harus dikembangkan juga. Itu pernah gak misalkan satu hari itu dapat berapa ratus ribu atau berapa ribu lah gitu kan untuk penghasilan sendiri? Boleh dari siapa aja gitu ya? Dari Hasan sendiri, Agung sendiri boleh ya. Kalau lagi rame-rame ya Om, alhamdulillah sehari 100.000 ada. Wah. Kalau rame gitu, rame 1.000 ada. Kalau sedikitnya ya paling minim 30.000 lah, ada 50.000 tuh nyampe. Untuk sekarang sih. Kalau dulu itu pada saat kalau dulu mah meledak itu. Itu bisa sampai mencapai berapa tuh? Waktu pertama tuh saya pernah kisaran 2 minggu sampai 2 juta bersih itu. Wah, 2 minggu 2 juta. 2 juta alhamdulillah. Berarti 2 minggu tuh 14 hari, berarti satu hari itu bisa mencapai 100.000, 200.000. Wow, itu dari pagi jam 5, saya pernah jam 5 sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Non stop ya itu. Tapi kalau misalkan udah lewat ke sini jam 12 itu masih ada yang on enggak gitu. Udah saya nanti pesen gitu kan ke. Kebanyakan enggak sih. Enggak sih gimana? Soalnya kan lihat kondisi kalau udah malam kan. Oh, iya benar. Mending kalau kita ngantrinya ke Cinagen apa ke Kudayan. Ini ke pelosok-pelosok kan masih ada yang minim lampu lah, apalah jalan masih jelek. Jadi driver istirahatnya jam 10, jam 11. Oh, ya karena kan memang di daerah kita tuh masih terkenal dengan hutannya yang lebat, masih punya daerah-daerah yang kosong, terlebih akses listrik, akses jaringan belum ada semuanya kayak di kota kan, karena kata kita daerah kabupaten juga ya. Tapi ini keren loh, Bang. Ini suatu ciptaan anak daerah yang di kabupaten itu yang bisa mengembangkan aplikasi digital yang bergerak di bidang transportasi itu tadi gitu kan. Kalau misalkan untuk para driver pernah gak mengantarkan salah satu, misalkan nih ada orderan itu pernah gak mengantarkan keluar kota atau ke mas sejauh itu, pernah gak gitu? Saya sendiri pernah. Pelabuhan Ratu gitu. Pernah. Dari sini ya. Wah. Ngantar buah-buahan Markisa di Surade. Dari Surade ke Pelabuhan Ratu. Iya. Wow, itu. Tapi bisa ya untuk masuk ke sana bisa ya. Bisa. Oh, asal kan punya aplikasi aja. Oh, iya. Download. Nanti download pokoknya nanti. Ada di deskripsi ini ada di deskripsi ya. Tadi kan kalau misalkan jadi driver itu kan ada suka dukanya. Sukanya tuh apa gitu? Sukanya sama jadi driver, sukanya gitu. Suka atau suka banget deh, suka aja ya. Nah, sukanya kalau kita dapat orderan melebihi poin ya. Betul. Nah, itu benar ada poin ya. Benar. Sukanya itu kalau kita 100 poin kan dikasih insentif 30.000. Wow. Betul. Buat tambah-tambah lah gitu kan. Berarti kalau pembagian poinnya seperti ini, J-Ride itu 10 poin, untuk J-Food itu 20 poin. Oh. Kalau kita udah mencapai 100 poin atau 140 poin, itu nanti jam 12 malam itu ada intensif masuk saldo otomatis. Akumulasinya. 30.000 itu. Wow, berarti sukanya itu ya? Keren juga ya. Benar itu dulu. Sekarang susah, Pak. Karena mungkin orderannya mungkin berkurang. Karena efek Covid-nya masih gelombangnya berkurang tadi atau ada yang parah atau enggak gitu. Tapi untuk inovasinya akan gimana untuk inovasi ke depannya nih? Supaya para driver misalkan akan mengganti sistemnya driver tuh menjadi bajunya tuh keren gitu kan, bagaimana? Untuk inovasi ke depannya tuh gimana? Untuk driver sendiri udah ada komunitas juga ya? Namanya POC itu kayaknya. Itu POC itu apa? Jadi komunitas di luar lingkungan Jack Dash gitu. Jack Dash itu, ya. Jack Dash itu. Jadi curhat para driver lah. Keren. Dan dia besok sering curhat gitu. Jadi ngobrolkan slot pada dia.
POC itu ya gitu ya. Nah, gak cerdak kan. Oh itu diciptakan komunitasnya itu POC gitu ya untuk kalau diakui ke Sukabumi lah Ya ya. betul. Oh. Sudah diakuin lah. Oh, jadi itu untuk mempererat tali silaturahmi juga gitu. Keren Bang. Oke. Dan juga kalau misalkan di Jampang gitu kan. Ada gak misalkan pada saat orderan itu ada gak kita menemukan salah satu customer ya sebutnya yang rese gak gitu misalkan. Ada gak? Kayak misalkan menyamakan dengan ojek pangkalan itu. Ada gak yang menyamakan seperti itu? Gak ada sih ya. Gak ada ya di Jampang. Gak ada ya. Sebenarnya ada. Udah ada itu. Ya. Kok bisa gitu? Nah, cina mahal lah ya. harganya gitu kan. Juga dibilang ya kenapa mahal gitu beda gitu kan. Ya kita juga kan menghitung jarak tempuh juga gitu kan. 1 kilo pertama itu 7.000 gitu kan. Tapi kalau dibilang sama kita kan udah terlalu mahal juga ya. Iya. Itu 7.000 tuh udah termasuk murah gitu Murah. ya. Betul. Benar. Itu termasuk murah kalau menurut saya gitu. Ada yang jual seperti itu kalau misalkan. Ada. Tapi gitu, untuk misalkan kan ini para dipper, tapi untuk misalkan para dipper yang di pangkat sering ada cekcok atau gimana gitu. Pernah gak misalkan rewel lah gitu di jalan lu ini ngambil ini customer lewat aplikasi gitu, pernah gak? Antar driver gitu. Antar driver misalkan antar ojek pangkalan dengan ojek online gitu. Kalian ojek online ya disebutnya kan? Gitu. Belum pernah sih alhamdulillah. Belum pernah. Ya, masih aman aja ya. Aman alhamdulillah. Bisa bekerja sama lah. Iya. Malah kan yang ojek pangkalan juga bergabung. Kebanyakan masuk. Oh, iya gitu. Karena yang mengikuti juga gitu. Memang itu juga. Tapi di kalangan di dalamnya juga ada yang tua gak? Saya kan ini kan masih muda-muda gitu, seger-seger lah anjir gitu kan. Masih keren-keren gitu kan. Ada gak yang muda? Mungkin ada yang lanjut usia gitu di atas kita. Ada. Bang Hamzah. Bukan Pak Hamzah ya. Bang Hamzah. Senior ya. Oh, karena kan kita makan dia itu kan singkat di jalan itu. Wah, dipernya muda-muda gitu kan belum tahu yang mana aja gitu kan. Ada yang tua ada enggak gitu, tapi ada yang tua gitu ya. Ada. Karena perpaduan di situ berkolaborasi ya. Kepikiran lah. Iya bener. Dan juga banyak ilmu itu belajar dari yang tua. Dari tua gitu waktu ngumpul gitu waktu lagi nongkrong gitu ya sambil orderan gitu kan. Sambil cari orderan gitu. Alhamdulillah ilmu tuh masuk gitu jadi orang tua ya Bang Hamzah. Hamzah, Pak Wildan ya? Iya, itu ada ya? Ada. Oh, berarti ini Jagdes mengaturnya setiap korwil juga ya? Berarti di Surade ada yang memegang, misalkan di daerah Jampang juga ada yang memegang, Cimanggu misalkan ya? Ada, iya. Oh, kirain itu pas itu ya kita di satu pangkalan itu ya satu aja gitu yang pegangnya gitu kan. Itu enggak, berarti ada yang memegang per korwil. Ada. Wah, daerah satu korwil. Benar. Dan Oke sendiri sekarang itu kan tadi disebut mengantar makanan itu kok bisa sampai mengantar itu apakah kerjasama dengan mitra pengusaha gimana tuh Bang? Iya betul, kita kerjasama dengan mitra usaha gitu kan. Bila teman-teman ada usaha gitu kayak makanan gitu kan, dan juga tidak bisa berdiri di ruko atau toko gitu ya Om. Maksudnya nggak bisa mangkal gitu kan. UMKM rumahan lah. UMKM rumahan namanya gitu. Ya, boleh kita bantu untuk masuk ke aplikasi Jagdes ini. Tapi kebanyakan emang ngebantu sih ya. Kebanyakan juga UMKM di rumah gitu, nggak kuat buka toko gitu. Ya, alhamdulillah tadinya ada juga mitra yang iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng bikin makanan gitu kan masuk Jagdes. Alhamdulillah sekarang masih ramai. Masih ramai beneran gitu. Benar. Karena kan tadi kan tujuannya untuk mempermudah akses masyarakat untuk misalkan membeli makan dan terbangun oleh Jagdes tadi. Dan itu bekerja sama juga sama Jagdes ya yang perusahaan tadi itu bermitra gitu ya, kan. Bermitra namanya mitra. Ya. Oh, iya benar. Ini udah keren banget sih, udah jaringan udah besar banget, Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi pokoknya buruan banget download aplikasinya kita. Tadi kan Jagdes udah penyebaran tuh banyak juga sampai ke daerah Pelabuhan Ratu, ke Purwakarta gitu ya. Itu daerah kota luar kota kita juga Sukabumi gitu kan. Nah, mungkin kedepannya Jagdes itu programnya atau inovasinya apalagi yang akan dituangkan di Jagdes gitu? Apalagi nih? Untuk Jagdes ini kedepannya itu kalau selain dari transportasi itu nanti ada pelatihan juga. Pelatihan gimana maksudnya? Pelatihan maksudnya kalau kita nih kayak seminar gitu. Oh, iya. Online lewat aplikasi gitu. Iya. Nanti itu kalau kita mau berminat seminar atau belajar tentang pertanian nanti ada di sana. Oh. Pertanian, perikanan, peternakan semua ada nanti di sana. Oh, kedepannya ya. Gitu, benar. Wah, keren. Itu karena kan kita terjunnya ke masyarakat juga ya ujungnya kan. Karena juga tadi disebutkan
di belakang layar kita sudah dekat dengan wakil presiden juga gitu kan. Udah diakuin. Itu gimana tuh caranya kita pas itu masuknya ke sana gitu? Kok bisa sampai kenal ke wakil presiden Pak Ma'ruf Amin kan? Oke. Itu gimana tuh pas kita ke sana tuh? Kayaknya itu mah urusan CEO ya. CEO lah nanti. Tapi sekarang sudah diakui oleh wakil presiden. Oke, benar kan. Yang saya lihat itu sama CEO sama yang lain para jajaran pemerintahan, yang khususnya wakil presiden itu betul udah terakuisisi. Maksudnya itu udah kan sama, tapi udah terakuisisi juga sih betul. Benar. Ya sudah diakui oleh pemerintah pusat lah, gitu kan. Oke. Dan di aplikasi ini ada visi misinya gak gitu? Visi misi ya. Kalau sesuai di situ, visinya itu menjadi platform digital yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan menjadi leader market dalam industri healing. Dan misinya itu menciptakan lapangan kerja baru di desa, Om. Gitu. Itu misinya. Yang kedua itu menjembatani digitalisasi pelaku UMKM di desa. Ya karena tadi juga ada mitra lah. Mitra tadi. Oke. Yang ketiga itu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa gitu. Oke. Karena kalau yang dibantu sendiri itu hanya UMKM di desa saja atau misalkan ada perusahaan-perusahaan besar dibantu juga gitu untuk masuk ke Jackdesk dan dibantu untuk penjualannya gitu. Atau hanya UMKM di desa saja yang dibantu gitu. Kalau misalkan yang besar-besar itu dibantu gak? Kayak restoran gitu. Restoran gitu. Misalkan yang besar-besar di daerah kita lah gitu kan. Dibantu gak oleh Jackdesk itu kan? Karena kan juga kan kita ada yang kan kalau misalkan yang di desa itu kan kayak pedagang kaki lima segala macam itu kan maksudnya ke desa juga gitu. Kalau misalkan yang besar-besar gitu kan kayak di kita itu dibantu oleh Jackdesk juga gak gitu? Untuk sementara ini belum sih, Om. Belum ya kan. Fokus ke UMKM itu bagaimana tetap industri gitu, tetap berjalan. Oke, benar-benar. Mungkin dari segi obrolan itu ada yang disampaikan nggak kepada masyarakat, mungkin misalkan ada yang ingin memesan segala macam tadi kan takutnya ada masyarakat yang tidak tahu Jackdesk itu apa gitu kan, aplikasinya seperti apa, mungkin dari sendiri sebagai dripper ada nggak ini seminar lah untuk masyarakat gitu kan, ada yang disampaikan untuk masyarakat gitu caranya gimana untuk aplikasi Jackdesk, penggunaannya gimana, terus lagi itu seperti apa, boleh disampaikan sekarang, boleh nggak sekarang disampaikan boleh, gitu? Boleh. Siapa mungkin boleh sok. Disampaikan untuk masyarakat kayak seminar gitu. Ini jadi adalah aplikasi untuk menjembatani masyarakat untuk simpel gitu, kayak cari makanan segala macam gitu untuk masyarakat, boleh kayak gitu. Cara pakainya gimana gitu kan? Ya untuk selebihnya tuh seperti itu ya. Kalau teman-teman yang masih kesusahan gitu, kesusahan untuk atau disebut malas keluar rumah untuk beli makanan, transportasi bisa lewat Jackdesk gitu. Dan juga kalau teman-teman juga untuk kayak punya bukan bakat sih Om, itu tuh kalau ada keahlian masak atau berwirausaha bisa masuk lewat Jackdesk juga gitu. Kita rangkul semua gitu yang punya usaha. Tapi itu tujuan Jackdesk itu sebetulnya untuk merangkul untuk UMKM desa gitu. Nah juga Jackdesk ojek desa. Mereka selebihnya itu kita lebih lagi gitu. Oke, benar-benar. Mungkin itu obrolannya yang bisa diobrolkan itu aja gitu. Mungkin dari Asis sebagai dripper Jackdesk yang kayaknya yang bisa berkarya juga, ada gak pesan-pesannya untuk seluruh masyarakat di Indonesia atau di daerah kita ini dari masing-masing, apa ya pesannya untuk dari segala narasumber ini yang keren-keren itu kan dari dripper gitu. Mungkin tadi cara mengalami masyarakat ya customer yang kesusahan akan menggunakan aplikasi tersebut gitu kan, boleh disampaikan gitu sekarang gitu. Apa pesan untuk masyarakat gitu? Ya pesannya download lah gitu ya. Saya intinya mah download, gunain biar kita sama-sama untung lah. Untungnya customer di rumah, kita yang jalan. Untung buat kita itu kita jalan dapat uang gitu kan, sama-sama untung gitu. Dia nggak perlu keluar, kita yang keluar. Gitu. Benar. Ya, mungkin dari sendiri pesannya untuk masyarakat mungkin. Pesannya jangan sungkan-sungkan aja ya, maksudnya jangan sungkan-sungkan untuk download Jackdesk juga. Benar. Download Jackdesk gitu, kalau belum tahu. Soalnya gampang juga, hanya di Play Store gitu. Ada Jackdesk gitu. Jackdesk udah ada lah gitu. Benar. Udah ada, tinggal download, install. Udah nanti kalau teman-teman maksudnya kesusahan untuk daftarnya bisa hubungi kami. Gitu. Di sana ada CS juga ya. Customer service juga. Tapi untuk sosial medianya Jackdesk ada nggak? Untuk sosial medianya apa? Facebook Jackdesk aja gitu. Ada. Untuk IG mungkin ada nggak? IG belum ada sih. Belum ada, hanya Facebook aja. Karena nanti kita akan besertakan di deskripsi kita dari aplikasinya segala macam Facebook, biar yang orang itu yang pengen pesen ke Jackdesk, yang ingin tahu mungkin ada daftar, boleh nggak? Betul. Daftar menjadi itu mungkin. Kalau ada yang mau daftar jadi UMKM atau daftar
driver untuk daerah Suradeni boleh ke saya gitu. Oke. Nanti sama saya dibantu proses untuk melakukan registrasinya. Oke, nanti calling aja teh Agung ya. Iya, betul. Agunan nanti kepada Kak Sandi, Kak Adis ya. Nanti dibantu juga, mungkin ada yang mau daftar, mungkin ada yang ingin jadi representatif tapi nggak tahu kemana, maksudnya itunya tujuan harus kemana, daftar dan segala macem gitu. Kita kan nggak tahu. Nah sekarang di sini dituangkan. Gitu. Jelasin lah. Oke, mungkin hanya itu aja Sa yang bisa kita dapat bicarakan gitu hari ini. Semoga ini menjadi bahan informasi untuk masyarakat juga bahwa ada aplikasi yang digunakan Jack itu untuk membantu masyarakat juga ya. Bermudah gitu ya. Wah, thank you banget ya udah datang ke sini. Semoga kita ini bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Bersama kakak yang ganteng ini ya. Jadi ya terima yang mantan mah itu aja sekali ya. Oke deh. Mungkin itu aja Luriah yang kita dapat bicarakan ini di podcast Dulu Official, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan nanti juga Facebooknya di konfirmasi di add juga ya, Jack Dash ya. Dan di download juga di bawah aplikasi Jacknya di Play Store ya. Nanti linknya kita bersertakan di supaya lebih gampang lagi gitu ya. Karena ini Jack Dash lagi viral-viralnya di Jampang gitu kan. Oke Lur, mungkin itu saja yang kita dapat bicara hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nanti kita akan undang tamu-tamu yang keren-keren di Dulu Official. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.